Dia sangat menyayangi kamu sebagai adiknya. Oleh karena itu saya akan membuat dia hancur melalui kamu. Om, aku masuk ya. Ya ampun, menggigil banget. Om kayak anak ayam kecebur got. Aku kompres juga ya Om, biar otaknya jadi waras. Maksud aku biar suhunya menurun. Kakak sama adik bener-bener gak ada akhlak. Diam dulu Om, sampai handuknya nggak terasa hangat lagi. Habis itu Om ganti sendiri. Aku mau lanjut nonton lagi, bye. Dasar gadis kecil. Tumben udah bangun. Iya, kamu juga baru bangun? Kamu tadi lihatin aku tidur ya? Aku ada ilernya ya? Oh, enggak kok. Terus tadi kenapa lihatin kayak gitu? Kata orang, kalau mau memastikan perempuan itu beneran cantik atau enggak, coba lihat saat dia tidur. Kalau waktu tidur cantik, berarti perempuan itu benar-benar cantik. Dan aku menemukan itu dari kamu. Aku tahu kamu cantik. Pas tidur juga masih cantik. Bahkan lagi berak pun masih cantik. Gimana sih? Awalnya udah manis, romantis. Ujung-ujungnya minta disentil. Jangan dong, kokop aja. Enggak aku baru bangun tidur. Belum sikat gigi. Jigong bidadari mana ada yang bau. Gombal banget pagi-pagi. Ngomong-ngomong, kamu bangun jam berapa? Kok gak bangunin aku? Aku bangun waktu subuh. Sengaja gak bangunin kamu karena takut ganggu. Ya ampun, kalau udah waktunya bangun, gak mungkin keganggu lah. Kamu udah mandi ya? Kok tahu? Soalnya wangi sabun. Tapi kamu pakai parfum juga ya? Iya, tadi pakai minyak oles yang merek Malaikat Subuh. Serem amat nama mereknya. Lain kali kalau kamu bangun subuh, jangan lupa bangunin aku juga ya. Iya sayang, Ya udah, aku mandi dulu. Tapi sebelum itu mau peluk dulu. Boleh kan? boleh banget. Tumben banget pagi-pagi minta dipeluk. Emang gak boleh? Sengaja banget nih kayaknya pengen menggoda. Kok buang muka? Gak mau lihat aku? Bukan gitu, aku takut khilaf. Emang kalau sama istri sendiri termasuk khilaf ya? Katanya mau mandi. Aku lagi pengen kayak gini dulu. Kamu tahu? Aku ini adalah seorang wanita yang cukup lama hidup menjanda. Jadi maaf jika aku berubah seperti gagak haus. Kamu gagak haus, kalau aku singa lapar. Jadi siap-siap saja diterkam. Olahraga lagi kita. Semalam kan enggak. Semalam aku takut ganggu kamu. Padahal aku nungguin. Hahaha. Masa? Aku pikir kamu lagi malas. Makanya aku menahan diri. Tapi pagi ini aku gak bisa nahan diri lagi. Dengan senang hati sayang. Kaisya, kamu mau ke kantor? Iya, kamu kenapa masih pakai selimut seperti itu? Aku sakit, badanku panas dan menggigil. Kamu jangan ke kantor dulu ya. Apa hubungannya sama aku? Justru kalau kita berdua sama-sama tidak masuk kantor, pekerjaan malah akan semakin menumpuk dan berantakan. Kalau kamu lagi sakit, istirahat saja dulu. Atau mau sekalian aku panggilkan dokter ke sini? Dokter? Biasanya kalau sama dokter diapain aja. Maklum, aku kan belum pernah berobat. Buset, titisan Fir'aun kali. Ada manusia yang belum pernah berobat. Diam, saya tidak berbicara sama kamu. Terserahlah, gak ada undang-undang yang melarang aku untuk berbicara. Kalau kamu mau tahu sama dokter diapain aja, biasanya diperiksa anggota tubuh. Habis itu diperiksa kejiwaan. Apalagi pasiennya kayak kamu. Setelah itu disuntik pantat kanan kiri. Beneran Kaisya? Makanya, kamu coba berobat dulu biar tahu. Tidak. Paling nanti siang juga sembuh. Kamu mau bawa motor? Menurut kamu gimana? Gak apa-apa, kamu bawa motor aja. Biar setelah dari sekolah kamu bisa langsung ke restoran. Biar aku diantar sama Pak Sopir. Tapi ingat, jangan lupa kabarin ya kalau kamu udah keluar dari sekolah atau udah dari restoran. Siap, tapi kalau boleh, kamu aja yang hubungi aku duluan. Misal mau telepon atau video call. Soalnya kalau aku yang mulai duluan takut ganggu. Masa perempuan terus sih yang mulai duluan? Gak apa-apa, kan akhirnya kita juga sama-sama menikmati. Apaan sih? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati bawa motornya. Bye. Dulu gue mau beli motor juga harus ngambek dulu, kabur ke kebun sawit. Sekarang tanpa diminta pun gue malah dikasih motor sebagus ini sama istri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apaan? Ikut atuh aku tuh boring banget tahu di rumah terus. Ikut? Kamu kan belum masuk sekolah. Ikut sejalan aja. Aku mau jalan-jalan di sekitaran sekolah AA. Kemarin tuh aku lihat gak jauh dari sekolah AA ada mall. Aku mau ke sana ya. Nanti pulangnya jemput lagi. Halah, enggak, yang ada malah repot. Nanti kamu nyasar lagi. Udah, diam di rumah aja. Tapi hati-hati, di sini ada si Reno. Jangan dekat-dekat sama dia. Kalau bisa kamu mengurung diri aja di kamar.
Ih, mani tega pisan. Wede, gue kira mahasiswa baru, ternyata cuma motor baru. Bisa aja lo. BTW, lo kerjanya juga baru sehari, tapi udah kebeli motor aja. Ini motor istri gue. Hoki banget lo, udah dapat janda kaya, sekarang dapat motor baru lagi. Ajarin gue ilmu peletnya dong. Mending gue kasih ilmu santet lo. Ngomong-ngomong si Hilya udah datang belum ya? Ngapain lo tiba-tiba nanyain dia? Enggak, kemarin kan gue nganterin dia sampai rumah. Lo tahu apa yang terjadi? Mana gue tahu. Kalau ngomong yang benar aja. Jangan suruh nebak-nebak. Dikira kita ini pesulap pink apa? Buset, sejak kapan merah berubah jadi pink? Lanjutin woi, apaan? Cie-cie, penasaran lo ya? Cepetan kampret. Iya, gak sabaran banget jadi orang. Kemarin tuh gue denger si Hilya dipukul sama bokapnya. Habis itu ditarik ke dalam rumah. Katanya mau dicambuk. Makanya gue nanyain, takut dia beneran dirajam sama bokapnya. Serius lo? Duarius gue. Kasihan juga tuh anak. Ahem, Om Reno, udah gak meriang lagi Om? sudah mendingan. Kamu sendirian aja di sini? Berdua Om, Sama siapa? tuh sama Cica. Sian, dasar anak kecil resek. Kamu mau tidak ikut saya? Ikut kemana Om? Jalan-jalan. Saya rasa kamu kesepian di rumah terus. Kebetulan hari ini saya tidak datang ke kantor. Jadi bagaimana jika kita jalan-jalan lagi seperti waktu itu? Beneran Om? Iya, kamu sudah pernah kan jalan-jalan sama saya? Jadi tidak perlu ragu lagi. Kamu juga tidak perlu izin dulu kepada Andi atau Pesha. Saya pasti akan membawamu pulang. Karena saya juga nginep di rumah ini. Gimana? Oke Om, tapi bentar ya. Aku mau ganti baju dulu. Oke, saya tunggu. Kalian tunggu di markas. Saya akan segera ke sana bersama seseorang. Saya akan membawakan daging segar untuk kalian nikmati. Bersiaplah untuk bersenang-senang. Siap, bos. Om, aku udah siap. Baiklah, kita berangkat sekarang. Kamu mau pergi kemana? Terserah Om aja. Aku juga nggak tahu daerah sini. Kalau kita ke restoran dulu gimana? Kebetulan dari pagi saya belum makan. Boleh. Lagian kenapa Om belum makan? Padahal kan di rumah banyak makanan. Saya sedang tidak nafsu makan. Kayak anak kecil aja gak nafsu makan. BTW, Om udah pernah nikah ya? Anaknya di mana Om? Apa ikut sama ibunya? Maksud kamu saya ini duda? Iya, soalnya Om itu vibesnya kayak Om-Om duda. Agak kurang ajar kamu ya. Terus apa dong? Masa masih bujang? Kalau di kampung aku, lelaki seusia Om ini udah mau punya cucu. Itu cuma di kampung kamu. Karena hidup orang kampung itu biasanya jangka pendek. Pikirannya juga pendek. Hidup cuma buat kerja. Nikah, mati. Daripada Om gak nikah-nikah, nanti keburu mati. Awas saja kamu. Setelah ini saya buat kamu hancur beserta kakakmu yang sialan itu. Kita makan di restoran ini saja ya. Aku ditraktir kan Om. Tenang saja. Kamu bisa makan sepuasnya. Biar saya yang bayar. Makasih Om. Semoga Om Reno cepat ketemu jodohnya. Kita mau kemana lagi Om? Kita akan ke sebuah tempat. Kok ke hutan Om? Kamu diam saja. Kita sebenarnya mau kemana? Om jangan macam-macam ya. Aku telepon Andi sekarang. Om balikin HP aku. Om jangan macam-macam, aku takut. Tolong, ada apa ini? Ada apa ini Om? Kenapa Om Reno jahat? Bawa dia masuk. Dan nikmatilah. Apa maksud Om? Kenapa Om jadi jahat begini? Tolong lepasin aku. Diam kamu. Jangan berisik.